Oke, ketemu lagi dengan Golagong. Sekarang saya masih membahas kumpulan cerita pendek judulnya tentang Kamu Orang Yang Kucinta. Episode pertama sudah membahas 5 cerita pendek. Sekarang episode kedua. Apa istimewanya buku ini? Apakah semakin banyak saya temukan kesalahan? Ikuti. Penulis dan buku. Ayo, para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Saya akan membahas satu persatu sebagai bentuk sumbangsih pemikiran saya sebagai bekas anak sastra. Jangan bekas lah, bahwa saya pernah kuliah di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Jadi menulis cerita pendek itu harus padat, dan cerita-cerita pendek yang ditulis di sini barangkali harus mulai belajar dulu apa itu unsur intrinsik. Oke, secara ide udah oke, secara tema udah oke. Yang saya temukan saya menyebutnya ini wawasan mungkin ya, wawasan yang memang belum diketahui oleh para penulis ini. Misalnya cerita pendek itu cobalah kita berpikir sistematis dulu. Mulailah dari premis. Nah, misalnya Lean dan Maya, cerita pendek yang ditulis oleh Anisah. Nah, kalau kita bertanya premisnya apa ya? Lean dan Maya ini, premisnya adalah Lean pelajar yang bodoh, benci pada gurunya, kemudian dia selalu berupaya untuk bunuh diri. Jadi premis itu adalah cara berpikir kita, mengetahui product knowledge-nya atau cerita pendeknya yang akan kita tulis, ya. Jadi premis itu kita harus tahu ada tokoh, ada konflik, dan ending. Itu dia hal yang 5 cerpen ke depan akan saya bahas di wilayah itu, unsur-unsur intrinsik. Ini unsur intrinsik nih. Jadi di dalam unsur intrinsik itu kita akan memulai dari ide, setelah ide masuk ke tema, setelah tema masuk ke amanat ya atau pesan. Setelah itu apa? Setelah pesan judul. Setelah judul ke premis. Premis itu tadi ya, ide dasar novelnya. Nah, dari premis dikembangkan ke sinopsis. Nah, apakah teman-teman yang bergabung di komunitas Bilik Nulis itu setiap menulis cerita pendek mengeluarkan isi hati saja? Tidak dipikirkan dulu misalnya. Kenapa harus dipikirkan? Karena memang menulis fiksi, cerpen atau novel itu bukan melamun, bukan pekerjaan melamun, tapi kerja intelektual. Jadi kita harus tahu dulu tuh product knowledge-nya, yaitu unsur intrinsik tadi. Oke, tadi sudah dari premis, ide dasarnya. Jadi setelah di premis kita kembangkan ke sinopsisnya. Bikin sinopsisnya. Lean dan Maya itu sinopsisnya sebetulnya sederhana. Lean selalu dibully terutama oleh guru killernya karena dia katakanlah pelajar yang bodoh di kelasnya. Dia selalu melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya. Nah, tiba-tiba ada tokoh lain, Maya. Saya tadinya menyebutnya Maya ini tokoh imajiner, tapi saya rasa ini Maya yang secara fisik tidak dihadirkan. Kemudian si tokoh aku, Lean, itu sadar bahwa walaupun dia dibully, endingnya dia tercerahkan, tidak lagi menyakiti dirinya. Nah, itu sinopsis harus kita pegang. Nah, setelah sinopsis, alur ceritanya bagaimana? Maju apa mundur? Nah, Lean dan Maya ini maju. Kemudian ada juga cerpen yang lainnya misalnya ya. Nih cerpen yang lainnya misalnya di sini setelah Lean dan Maya ada Cinta Angsa Jingga, sepotong episode, Atalita dan Balok puzzle. Nah, jadi setelah alur kemudian ada plot. Setelah plot ada plot point. Setelah plot point ada tokoh, karakter, konfliknya bagaimana, dialognya bagaimana.
setting lokasinya bagaimana? Ada beberapa setting lokasinya di dalam cerita pendek ini terlalu banyak ya. Nah, dialog, terus gaya bahasa, diksi. Nah, di sini ada juga misalnya gaya Lea dan Maya ini diksinya, gaya bahasanya sebetulnya tidak tepat ya, kurang tepat. Terus juga di sini ada cinta angsa jingga ya. Nah, setelah dialog terus bagaimana endingnya, latar waktunya. Nah, yang paling penting adalah endingnya. Oke, kita ikuti sekarang pembahasannya. Oke ya, kita mulai sekarang. Lean dan Maya karya Anissa. Jadi dalam cerita pendek itu disarankan cenderung padat, langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lainnya seperti novel misalnya ya. Nah, karena singkatnya cerita pendek itu kalau mau sukses memang harus menggunakan teknik sastra seperti misalnya tokoh yang sedikit. Ini sudah Lean dan Maya sudah benar, beberapa cerpen juga sudah benar tokohnya sedikit. Nah, kemudian berkarakter itu dia harus kuat. Lalu plotnya tunggal, jangan banyak-banyak. Jadi plot itu maksudnya konfliknya, ceritanya ya, jangan terlalu banyak. Satu, paling banyak dua. Nah, temanya diupayakan yang kontroversial. Nah, di sini Lean dan Maya temanya sebetulnya biasa, pelajar yang bodoh. Ya, konfliknya juga sebetulnya kurang. Nah, bahasanya, majasnya harus tepat, itu dia. Dan waktunya harus singkat. Beberapa cerpen masih menggunakan seperti itu. Nah, catatan-catatan saya ini di sini yang Lean dan Maya itu point of view-nya aku, pelajar bodoh, sering menyakiti dirinya, sering mendengar suara-suara buruk. Nah, tiba-tiba ada Maya yang menyadarkan tadi agar tidak menyakiti dirinya. Gurunya galak. Nah, diksinya misalnya nih ya. Diksinya yang saya bilang kurang tepat. Misalnya ya. Tiba-tiba aku melihat bagaimana manusia di hadapanku tersenyum mengolok saat wajah muram ini tampak di permukaan. Jelas ini adalah sebuah ketidaksinkronan dengan luka yang kini tengah kurasakan. Bodohnya aku justru terus kembali menemuinya dengan sejuta candu tiada akhir untuk mencari arti kepuasan. Nah, jadi si pembaca disodorkan paragraf ini, saya sendiri sebetulnya bingung. Ini mau bercerita apa ini ya? Sebetulnya ini di ruang kelas kalau saya tebak ya. Nah, jadi Anissa ini sebetulnya sudah bagus. Kamu sudah bisa mengolah diksi-diksi atau gaya bahasanya ya. Hanya tinggal nanti tadi pelajari unsur intrinsiknya ya. Nah, sekarang cerpen berjudul Cinta Angsa Jingga. Ini sebetulnya judul cerpennya metafor, tapi kemudian saya melihat tidak tepat peletakan judul ini ke dalam cerita pendek. Nah, saya ingin mengutip Edgar Allan Poe. Dia cerpenis di Amerika Serikat pada masa lampau. Tapi ada yang menarik menurut dia, bahwa cerita pendek itu ada 5 aturan. Yang pertama, ya, apa coba yang pertama? Misalnya cerita pendek itu harus pendek, ya. Nah, Cinta Angsa Jingga ini dari halaman 52, ini karangan Apran Setiawan. Halaman di 52 sampai 68 halaman, ya. Nah, kemudian apalagi kedua harus fokus pada satu tokoh. Nah, di sini cerita itu dibuka oleh Irman. Jadi tokohnya itu Irman, cinta segitiga nih. Jadi Irman, Afik, dan satu lagi tuh ceweknya tuh siapa? Arianti kalau nggak salah. Arianti apa? Miranti. Jadi tokoh utamanya yang mana nih? Apakah Irman? Apakah Miranti? Apakah Afik? Cinta segitiga. Memang endingnya Miranti memilih Irman. Nah, kedua harus fokus pada satu tokoh tadi. Ketiga harus ketat dan padat. Nah, ini Cinta Angsa Jingga, ini mohon maaf Apran Setiawan, ini adalah cerita pendek yang panjang. Ada istilahnya long short story. Banyak Shakespeare juga pernah menulis, Shakespeare itu kalau nggak salah pernah menulis cerita pendek yang panjang,
bahkan cerita pendek yang pendek. Jadi cerita pendek itu ada 3 jenis, long short story tadi. Long short story, dan flash fiction atau cerita pendek yang sangat pendek. Shakespeare menulis semuanya. Nah, di sini ketiga harus ketat dan padat ya. Beberapa cerpen ada yang masih longgar di sini. Kemudian keempat, cerpen harus seperti sungguhan. Nah, ini yang sering dilupakan sama orang, bahwa saya pernah membaca seorang guru kreatif mengatakan begini, kalau kamu ingin menulis cerita pendek atau novel, kamu harus meniru seperti kitab-kitab di mana orang percaya bahwa kitab itu adalah wahyu Tuhan. Dan memang Quran terutama wahyu Tuhan. Nah, cerita pendek pun begitu. Upayakan agar pembaca percaya bahwa cerita pendek atau novel yang kita tulis adalah pernah terjadi atau sungguhan. Kalau Plato mengatakan bahwa fiksi adalah tiruan dari keseharian. Nah, kemudian yang keempat, cerpen harus tampak sungguhan tadi sudah. Kemudian yang kelima, nih. Yang kelima itu cerpen harus selesai ketika dibaca. Jadi nggak boleh menggantung, katanya begitu. Ini Edgar Allan Poe. Nah, kalau novel masih bisa digantung, Walaupun sekarang ada istilah twist ya, tiba-tiba jadi ending itu boleh sedih, gembira atau tak terduga, begitu ya. Tapi Edgar Allan Poe menyarankan kepada kita agar cerita pendek itu selesai. Nah, Cinta Angsa Jingga di sini itu lokasinya banyak sekali. Jadi ini sebetulnya ini sebagai sebuah outline cerita novel ini sangat baik. Jadi banyak lokasi, alurnya kemana-mana. Coba fokus tadi kepada kisah cinta segitiga Irman, Afik, dan Miranti. Saya melihat perkembangan sastra di Indonesia ini positif sebetulnya. Atau ada istilah cyber sastra, ada cyber crime. Nah, kita di wilayah intelektual cyber sastra. Jadi banyak berlahiran sastra-sastra karya tulis, fiksi, non fiksi, puisi atau prosa, ya, novel, cerpen, puisi. Bertumbuhan komunitas-komunitas penulis. Itu sebetulnya angin segar. Bayangkan di Indonesia ini ada 260 juta rakyat Indonesia, dan pemegang handphone menurut data yang saya baca dari Kominfo ya, Dekominfo. Itu kalau nggak salah ada 360-an juta unit handphone beredar. Berarti satu orang bisa 2-3 handphone. Saya pegang satu, tapi seluruh keluarga saya ada 6, semuanya pegang handphone. Di rumah saya ada areal Rumah Dunia, katakanlah keluarga saya ada 5, berarti 5 handphone. Kemudian relawan Rumah Dunia, komunitas saya itu ada 10, dia pegang handphone. Berarti ada 15 handphone di rumah saya. Bayangkan pemegang handphone itu tiap hari mengakses, membaca media sosial. Ada yang hobi berita, ada yang media-media online, kemudian ada yang senang membaca fiksi tadi. Nah, karakter pembaca fiksi di dunia digital itu kecenderungannya ingin dinamis. Nah, itu dia, ingin dinamis. Nah, kalau tertarik masuk ke kelas menulis Golagong ya. Searching aja di Google kelas menulis Golagong. Saya mengadakan pelatihan kelas menulis Golagong, cerpen, esai, novel bestseller. Di situ saya ajarkan bahwa di era digital ini para pembaca kita ingin membaca cerpen-cerpen jenisnya yang thriller, horor tadi ya. Kemudian cerpen-cerpen yang bergerak dengan cepat, konfliknya juga begitu. Nah, sepotong episode Aptia Ardiasri itu tidak memenuhi persyaratan sebuah cerita pendek, karena dia hanya menggumam saja, seolah-olah itu gumaman cerita pendek. Jadi di sini dalam unsur intrinsik tidak memenuhi syarat, apalagi kalau dimulai dari premis misalnya. Premis itu kan tadi ada tokoh, konflik, dan ada ending. Nah, di sini tokohnya cuma satu orang saja, Ananda. Jadi si penulis menceritakan tokoh Ananda, lalu si Ananda ini merenung, terbelah dua
dia ingat masa lalunya. Tampaknya sih ini tentang ulang tahun dia di usia ke-28 tahun ya. Jadi dia kemudian tercerahkan, akhirnya dia datang ke masjid. Jadi nggak ada interaksi dengan dengan tokoh lain. Jadi hanya saya memuji di sini penggunaan diksinya ya, penggunaan diksinya sepotong episode ini. Nah, judul juga sepotong episode, tidak terkait kemana-mana. Jadi dia hanya menceritakan tokoh Ananda, ada satu episode Ananda. Jadi sekali lagi cerita pendek itu ya ada ceritanya, ada alur ceritanya. Hanya diksi dan majasnya sudah memiliki kekuatan. Tinggal nanti Aptia Ardiasari belajar bagaimana menulis cerita pendek. Gabung aja ke saya. Ini saya akan kutip paragraf pertama. Gerak teratur, detik jarum, jam terus bergulir. Jadi detik dia, bukan detak. Tidak apa-apa menjadi saksi bisu pertarungan sengit yang tak terelakkan sejak 30 menit yang lalu. Kedua pihak saling bersaing tanpa ampun untuk menunjukkan eksistensinya. Nah ini kalau dalam teknik menulis cerpen ini sebenarnya masuk ke esai karena ini opini. Jadi si penulis ingin mengungkapkan itu, sebaiknya kan ini dimasukkan ke tokoh. Nah, jadi di sini ada dua pihak itu tadi, si tokoh Ananda terbelah antara Ananda umur 20 tahun dan 28 tahun. Ya. Jadi sekali lagi Aptia Ardiasari sudah memiliki bakat dalam hal menulis, terutama penempatan diksi dengan gaya majasnya tadi. Nah, nih Atalita karya Ardianyud. Ini namanya unik sekali, Ardianyud ya. Atalita. Nah, Atalita juga ya. Ini cerpen keberapa nih Atalita? Cerpen keempat yang saya baca. Jadi Atalita ini menceritakan Atalita dan istrinya itu namanya Almira ya kalau nggak salah. Jadi ada laki-laki, tokohnya aku yang sedang honeymoon. Aku itu Bima dengan Almira di sebuah hotel ya, di sebuah hotel. Dibuka dengan puisi, kamu yang selalu punya cara untuk berbahagia, kamu yang aneh tapi aku suka, atau aku yang aneh sudah diam-diam menyelipkan cinta, menyembunyikan rasa seperti puisi tanpa aksara, terasa indah tapi tak pernah terucap. Jadi si laki-laki itu Bima menulis puisi di sebuah hotel, di sebuah kamar. Almira istrinya sedang leha-leha lah. Nah tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dia teringat flashback 2 tahun yang lalu dengan perempuan yang diberi judul di sini Atalita. Nah transisi flashback itu sebaiknya memang ada, selain ada motif ya ada peristiwa yang saya sebut plot point tadi. Jadi ada satu peristiwa menggerakkan cerita. Misalnya tiba-tiba harusnya tuh Almira misalnya dia handphone berbunyi terus ada pesan misalnya, wah dari siapa nih mas, ini dari Atalita. Nah jadi Almira di sini tidak dilibatkan ya, tidak dilibatkan. Jadi tiba-tiba nih ada 2 cerita yang tidak berhubungan. Nah Atalita kelemahannya di sana. Lagi-lagi unsur intrinsik ya, ini unsur intrinsik harus betul-betul dikuasai. Tapi tetap semangat ya. Nah, cerpen terakhir ini judulnya tadi apa? Potongan puzzle ya. Balok puzzle. Secara tematik cerita-cerita atau cerpen 43 penulis ini sudah sesuai dengan tema, yaitu tentang kamu orang yang kucinta. Tapi ada satu tadi yang judulnya
eh bukan Atalita, apa tadi itu ya, Ananda itu tokohnya. Judulnya itu Sepotong Episode. Saya rasa ini tidak begitu kuat dengan temanya. Nah, saya mau bicara soal potongan-potongan puzzle ya, balok-balok puzzle karya Bagus D. Kesumo. Ini menceritakan dua tokoh, aku dan perempuan. Saya tadi kurang menyimak siapa nama dua tokoh itu, pakai aku dan dia kalau nggak salah. Si aku mau pergi meninggalkan kotanya karena perempuannya dia tadi mau menikah, itu saja. Kemudian ya mereka berdialog di sebuah kafe, terus dialog si perempuannya menguatkan si laki-laki agar di kota Jogja, si akunya pengen ke Jogja menemukan pelabuhan terakhir di sana, bahagia di sana. Secara dialognya kalau saya sebut ya biasalah perempuan menguatkan laki-laki yang patah hati. Tapi di sini konfliknya kurang. Jadi Bagus D. Kesumo, cobalah sekali lagi pelajari unsur intrinsik ya, cari di Google unsur intrinsik itu apa. Komunitas Bilik Nulis sudah 10 cerita pendek yang saya bahas. Ini modal awal. Jangan puas pada satu buku. Saya khawatir teman-teman yang ada di sini hanya ingin memuaskan rasa sensasi bagaimana menulis satu cerita. Setelah itu selesai. Saya menemukan banyak bakat di sini sebetulnya. Di ke 10 cerpen ini. Tinggal diteruskan, tingkatkan kualitasnya. Oke, kepada 5 penulis tadi yang sudah saya bahas, jangan patah semangat, jangan marah ya. Saya ingin memberi wawasan baru, dan saya juga tidak mutlak benar. Coba cari wawasan yang lain ke para penulis lain. Sekali lagi, tentang kamu orang yang kucinta, ini dari 10 cerpen yang kemarin, sudah 2 episode, adalah bahan baku untuk cerita pendek selanjutnya. Jadi saran saya, cerpen-cerpen ini ditulis ulang dengan wawasan baru tadi. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi semua ada di sini.